Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vicky Nurul Mufidah, NIM 111717132. Saya dari jurusan Hukum Keluarga Islam, kelas Tari Tasik C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang pertama, yaitu tentang teori-teori eksistensi dan implementasi hukum Islam di Indonesia. Teori-teori eksistensi hukum Islam di Indonesia ada 6. Yang pertama, teori resepsi in complexu, di mana pada teori ini periode penerimaan hukum Islam diterima sepenuhnya, di mana pada periode ini hukum Islam diperlakukan sepenuhnya oleh orang-orang Islam sebagai pedoman dalam hidup beragama. Teori ini dipelopori oleh Van den Broek. Beliau mengungkapkan bahwa orang-orang Islam di Indonesia telah menerima atau meresepsi hukum Islam secara keseluruhan. Sebagai salah satu contoh atau buktinya yaitu beliau mengungkapkan bahwa jika ada sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan hukum Islam atau hukum yang dipakai oleh masyarakat yang beragama Islam. Untuk teori yang kedua yaitu teori resepsi. Periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat. Maksudnya, hukum Islam bisa ditetapkan atau diterima, bisa diberlakukan apabila telah diterima atau dikehendaki oleh hukum adat. Yang ketiga, teori resepsi exit yang dipelopori oleh Profesor Hazairin. Beliau mengungkapkan bahwa setelah Indonesia merdeka, hendaknya orang Islam harus menggunakan hukum Islam, karena hukum adalah ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya, bukan ajaran hukum itu telah diterima oleh hukum adat atau tidak, seperti yang telah diungkapkan oleh teori resepsi. Untuk yang selanjutnya yaitu teori resepsi a contrario, di mana teori ini dikembangkan secara sistematis dan dipraktekkan oleh murid-murid Hazairin. Menurut mereka, hukum adat boleh diperlakukan oleh orang Islam asal tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu teori eksistensi, teori yang menerangkan adanya hukum Islam pada hukum nasional. Maksudnya keberadaannya, contohnya seperti adanya hukum Islam ada sebagai unsur utama atau bahan utama pembuatan hukum nasional. Untuk yang selanjutnya yaitu teori yang terakhir, teori sinkretisme. Teori sinkretisme dipelopori oleh Hooker setelah sebelumnya telah melakukan penelitian di beberapa daerah antara hukum adat dan hukum Islam yang diperlakukan di Indonesia itu sejalan, tidak ada yang saling menyisihkan. Hukum Islam, baik hukum Islam maupun hukum adat, keduanya sederajat, sehingga menjadikan pola khas tersendiri untuk masyarakat dalam kesadaran hukumnya. Yang selanjutnya yaitu implementasi hukum Islam di Indonesia. Implementasi institusionalisasi hukum di Indonesia termanifestasi dari pergulatan hukum dalam upaya perumusan perundang-undangan dan tata hukum negara. Institusionalisasi atau legislasi hukum Islam adalah upaya yang dilakukan untuk mempositifkan hukum Islam sebagai hukum nasional di Indonesia. Dalam perspektif hukum Islam, hukum positif diklasifikasikan menjadi 3 bagian menurut Mashkuri Abdullah. Yang pertama, hukum-hukum positif yang sejalan dengan hukum Islam. Contohnya seperti hukum tentang hukum keluarga dan sebagian besar hukum perdata. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu hukum-hukum positif yang tidak bertentangan meski tidak sama persis dengan hukum Islam. Contohnya seperti hukum pembunuhan dan hukum perampokan. Untuk yang selanjutnya yaitu hukum-hukum positif yang bertentangan dengan hukum Islam. Contohnya seperti hubungan seks sebelum menikah, minuman keras, dan juga perjudian
di mana pelakunya hanya bisa dihukum ketika merugikan orang lain. Sekian penjelasan dari materi yang pertama. Terima kasih.